Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini ini kita membahas terkait dengan pasal 21 dan 21A RUU ASN tentang pensiunan P3K. Ini belasan presiden untuk honorer ya. Tentunya ini menjadi kabar baik untuk P3K 2021, 2022 dan 2023. Pasal penentu nasib P3K. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa perlu kita berlama-lama lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini kita lihat ya, ada informasi terkait Menpan RB ya, menyebutkan bahwa aturan untuk pensiun P3K itu ada di rancangan undang-undang ASN. Bahkan di sini dikatakan honorer minta DPR segera menyetujui. Nah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Bapak Abdullah Azwar Anas menyampaikan P3K sebagai ASN juga akan mendapatkan pensiun. Alhamdulillah ya, tentunya ini menjadi kabar baik ya. Yang mana Menpan RB Bapak Abdullah Azwar Anas menyampaikan P3K sebagai ASN juga mendapatkan pensiunan. Besarannya disesuaikan dengan jumlah dana yang diiur oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi ASN P3K ini akan mendapatkan dana pensiun juga saat berhenti kerja atau sudah pensiun. Pensiun maksudnya. Nah, ketentuannya sudah diatur dalam RUU ASN, ucap Menpan RB Azwar Anas. Artinya apa teman-teman? Titik terang mengenai kesejahteraan P3K ya. Apabila sudah pensiun, itu rencananya di RUU ASN itu akan ada apa namanya teman-teman ya, semacam uang pensiun juga ya untuk P3K ya. Nah, di sini kita lihat, mari kita lihat sejumlah pasal dalam draft final ya. Ini ada draft final rancangan undang-undang aparatur sipil negara atau RUU ASN yang mengatur tentang hak-hak PNS dan P3K. Yang mana Bapak Ibu, dalam pasal 21 ayat 1, pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material atau non material. Kalau dikatakan pegawai ASN itu hanya dua Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah PNS dan yang kedua adalah P3K. Nah, ini diatur dalam pasal 21 ayat 1 RUU ASN ya, bahwasanya pegawai ASN itu berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material atau non material Bapak Ibu ya. Kemudian di sini juga dikatakan di ayat kedua, komponen penghargaan dan pengakuan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas penghasilan penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, kemudian jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri dan bantuan hukum. Kemudian ayat ketiga, penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dapat berupa gaji atau upah. Ayat 4, penghargaan yang bersifat motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dapat berupa finansial dan atau non finansial. Nah, ini tentunya menguntungkan P3K juga Bapak Ibu ya. Mulai dari pasal 21 ayat 1, ayat 2, ayat 3 ya, dan ayat 4 itu menguntungkan semua. Kemudian ayat 5, tunjangan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C itu dapat berupa tunjangan dan fasilitas jabatan atau tunjangan dan fasilitas individu. Kemudian ayat 6, jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat kedua huruf D terdiri atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Nah, jelas sekali di ayat ke-6 ya, pasal 21 dalam draft final rancangan undang-undang ASN
Tepatnya di pasal 21 ayat 6 di sini dikatakan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D terdiri atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun ya. Jadi ada tertulis di sini jaminan pensiun. Nah, ini ditujukan untuk ASN Bapak Ibu. Jadi bukan cuman PNS saja, tapi ditujukan juga untuk PPPK atau P3K Bapak Ibu ya. Ingat ya di ayat 6 pasal 21 ayat ayat 6 draft final RUU ASN ya, seperti itu. Kemudian ayat ketujuh lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E dapat berupa fisik atau non fisik ya. Kemudian ayat 8 pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat kedua huruf F dapat berupa pengembangan talenta dan karir atau pengembangan kompetensi. Jadi ada peningkatan karir juga ya untuk PNS dan P3K Bapak Ibu ya. Tentunya ini menjadi kabar baik ya. Kemudian ayat 9 bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf G dapat berupa litigasi dan atau non litigasi. Kemudian ayat ke-10 Presiden dapat melakukan penyesuaian komponen penghargaan dan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat kedua dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Jadi kalau di ayat 10 itu ada tercantum nama presiden ya, ada tercantum presiden sebagai kepala negara, yang mana posisi presiden di ayat 10 ini di ayat 10 ini presiden dapat melakukan penyesuaian komponen penghargaan dan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Bapak Ibu ya, dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara seperti itu. Kemudian pasal 21 ayat 1 jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 6 huruf D dan huruf E dibayarkan setelah pegawai ASN berhenti bekerja. Wow, ini kabar baik ya. Ini juga ya dipertegas di pasal 21A ya. Nah, tadi kan pasal 21, sekarang diperkuat lagi di pasal 21A ayat 1 yang mana jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 6 huruf D dan huruf E dibayarkan setelah pegawai ASN berhenti bekerja. Kalau dikatakan pegawai ASN itu ada dua Bapak Ibu ya. Yang pertama PNS dan yang kedua adalah P3K. Jadi nantinya P3K juga berdasarkan pasal 21 ayat 6 dan pasal 21A ayat 1 itu nantinya ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang dibayarkan setelah pegawai ASN berhenti bekerja. Ini berdasarkan draft final RUU ASN. Jadi tinggal ya, mudah-mudahan saja betul-betul difinalkan dan disahkan nantinya ya. Kemudian yang kedua ayat 2 pasal 21 ayat 2 ya. Pasal 21 ayat 2 jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian. Nah, seperti itu. Kemudian ayat 3 jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. Kemudian ayat 4 sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran pegawai ASN yang bersangkutan. Ayat kelima ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya pasal 21B yang berbunyi ketentuan mengenai jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 6 diatur dalam peraturan pemerintah dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem jaminan sosial nasional. Nah, ini tentunya menjadi kabar baik Bapak Ibu ya, bahwa potensi untuk P3K maupun PNS untuk mendapatkan uang pensiun, jaminan pensiun pada saat selesai bekerja itu akan segera terwujud. Mudah-mudahan saja tidak ada perubahan pada saat pengesahan RUU ASN ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.